Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen dan para penguji uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2025. Perkenalkan, saya Mesan Rosamil Barasa, guru pendidikan agama Katolik dan budi pekerti di SD Saperus 3 Palembang, sekaligus mahasiswa PPG BIS 3 tahun 2025 di LPTK Sekolah Tinggi Pastoral Kateketik Santo Fransiskus Asisi Semarang, dengan nomor induk mahasiswa 253091191. Pada hari ini, Kamis 9 Oktober 2025, saya melaksanakan praktik pembelajaran pendidikan agama Katolik dan budi pekerti di kelas 4B SD Saperus 3 Palembang dengan materi perjalanan bangsa Israel di gurun. Metode yang saya gunakan adalah problem-based learning. Selamat menyaksikan. Selamat pagi anak-anak. Berdiri. Oke. Semuanya sehat kan? Baik. Anak-anak yang terkasih, pasti semuanya senang mengikuti kegiatan pembelajaran hari ini kan? Apakah sudah siap? Siap. Oke, baik. Setiap anak-anak sudah siap untuk mengikuti kegiatan belajar. Semua peserta sudah hadir, coba dicek anggotanya. Lengkap dah? Oke. Baik, oleh sebab itu anak-anak yang terkasih, sekarang kita mulai kegiatan pembelajaran kita. Terlebih dahulu kita berdoa dan menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Siapa yang mau mimpin doa? Ayo cuci tangan. Ayo, silakan nak, maju sini. Silakan nak. Baik, kita ambil sikap berdoa yang baik dan benar. Kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik. Kita sudah berdoa, kita sudah menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Kemudian anak-anak, kita ice breaking dulu sebelum kita lanjut kegiatan pembelajaran kita ice breaking dulu, ya. Baik. Siapa kita? SD Saperus 3, beriman di hati, berilmu tinggi, humanis setiap hari, tegar tak tergoyahkan. Yes, yes, yes. Baik anak-anak, kita bernyanyi dulu. Ayo. Tahu lagu ini dah? Lagu yang berjudul Bagaimana Cara Musa. Tahu dah? Tahu. Oke, kita bernyanyi dengan meriah ya. Kita bernyanyi sama-sama. Bagaimana cara Musa melewati laut kosong? Bagaimana cara Musa lewat laut kosong? Bukan berlari, bukan berjalan juga, bukan terbang, bukan terbang pun bukan. Bagaimana caranya? Allah gunakan angin bertiup terus menerus. Belah laut Musa berjalan di atas tanah kering. Baik anak-anak, silakan duduk. Ayo. Baik, setelah kita selesai menyanyikan lagu yang berjudul tadi Bagaimana Cara Musa, sekarang kita akan lanjutkan kegiatan kita, yaitu persepsi. Anak-anak, apakah kalian pernah melakukan perjalanan panjang? Baik, pasti
kalian pernah melakukan yang namanya perjalanan. Kemudian, apakah kalian lelah, putus asa saat menghadapi tantangan? Ya, tentu setiap anak pasti merasa lelah ketika menghadapi yang namanya tantangan. Terus, apakah dalam perjalanan tersebut kalian merasa haus dan lapar? Pasti, setiap orang pasti merasa lapar ketika melakukan satu perjalanan. Kemudian, apakah ada persediaan air dan makanan yang kalian dapatkan? Ada. Baik, anak-anak yang terkasih, hari ini kita akan mendalami topik pelajaran kita yang berjudul Perjalanan Bangsa Israel di Gurun. Topik pelajaran kita hari ini judulnya yaitu Perjalanan Bangsa Israel di Gurun. Mungkin kalian juga sudah pernah mendengarkannya, baik itu melalui bacaan kitab suci dan juga atau YouTube. Baik anak yang terkasih, adapun kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, peserta didik menjelaskan bagaimana cara Allah menyelamatkan bangsa Israel saat melewati Laut Merah, yaitu melalui diskusi kelompok dengan kritis. Yang kedua, peserta didik menjelaskan peran Allah saat bangsa Israel mengalami kelaparan melalui diskusi kelompok kritis. Yang ketiga, peserta didik juga menjelaskan peran Allah saat bangsa Israel mengalami kehausan melalui diskusi kelompok kritis. Yang keempat, peserta didik menjelaskan cara Musa dan bangsa Israel menyeberangi Laut Merah melalui diskusi kelompok kritis. Yang kelima, peserta didik menjelaskan cara Allah melindungi bangsa Israel selama di gurun sehingga mereka percaya kepada Allah melalui diskusi kelompok. Nah, anak terkasih, inilah 5 kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran yang kita lakukan pada hari ini. Kemudian, nanti proses pembelajaran yang kita lakukan, kemudian peserta didik mengamati dan menyimak video pembelajaran. Kemudian kita lanjutkan dengan diskusi kelompok, tanya jawab, mengerjakan latihan, dan nanti yang terakhir menseringkan pengalaman didampingi oleh Allah. Nah, anak-anak yang terkasih, sebagai pengantar materi pada pagi hari ini, kita lihat nanti bagaimana perjalanan bangsa Israel itu selama 40 tahun bangsa Israel mengembara dan menyusuri gurun, serta Tuhan selalu menyertai mereka. Dan kemudian bangsa Israel sangat rindu tinggal di tanah yang sudah dijanjikan Allah kepada bangsa Israel, yaitu kepada nenek moyang mereka Abraham. Tanah yang dijanjikan Tuhan itu yaitu tanah Kanaan. Dan Musa sebagai pemimpin bangsa Israel selama mereka tinggal di padang gurun. Kemudian anak yang terkasih, sekarang kita masuk dalam kegiatan inti pembelajaran, menyimak video pembelajaran kita, yaitu dari bacaan kitab suci. Yang pertama kita akan menyimak dan menyaksikan Musa membelah Laut Merah. Kita lihat ya. Silakan disimak video pembelajaran ini. Musa berdiri di tepi Laut Teberau, melihat Firaun dan tentaranya mendekat. "Jangan takut, Tuhan akan berperang bagi kita," katanya. Tuhan berfirman, "Angkatlah tongkatmu, ulurkan tanganmu ke laut, dan belahlah airnya, supaya umatku dapat berjalan di tanah kering." Musa mengangkat tongkatnya, angin kencang bertiup, dan air laut terbelah. Jalan terbuka, bagaikan tembok air di kanan dan kiri. Dengan hati berdebar, bangsa Israel melangkah masuk ke tengah laut, berjalan di tanah yang kini kering oleh kuasa Tuhan. Di belakang mereka, tentara Firaun bergegas mengejar. Kereta-kereta mereka melaju kencang di jalan yang baru terbuka itu. Tiba-tiba roda-roda kereta Mesir macet, kuda-kuda panik, dan para prajurit berteriak, "Tuhan berperang melawan kita." Tuhan berfirman, "Musa, ulurkan tanganmu kembali, supaya air laut menutupi orang Mesir." Musa pun mengangkat tangannya. Dalam sekejap, air laut berbalik, menggulung seluruh pasukan Firaun.
Tak satu pun dari mereka yang tersisa, semua tenggelam. Orang Israel bersorak gembira, menyanyikan pujian. Tuhan telah menang, Ia tinggi dan mulia. Kuda dan pengendaranya ditenggelamkan. Miriam mengambil rebana, menari bersama para perempuan sambil berseru, "Bernyanyilah bagi Tuhan, Ia telah mengalahkan musuh." Setelah itu, mereka berjalan di padang gurun selama 3 hari. Rasa haus mulai menyiksa, tetapi mereka tidak menemukan air. Akhirnya mereka tiba di Mara. Ada air di sana. Namun, saat mereka meminumnya, rasanya pahit. Mereka pun bersungut-sungut. "Musa, apa yang harus kami minum?" teriak mereka. Musa berdoa dan Tuhan menunjukkan sepotong kayu. Ia melemparkannya ke air. Seketika, air yang pahit itu berubah menjadi manis. Mereka minum dengan lahap, bersyukur karena Tuhan telah memberi mereka air. Mereka melanjutkan perjalanan ke Elim, tempat 12 mata air dan 70 pohon kurma. Akhirnya mereka dapat beristirahat. Namun, tak lama kemudian mereka tiba di padang gurun Sin. Rasa lapar mulai menguasai mereka dan mereka mulai mengeluh. "Lebih baik kami mati di Mesir," seru mereka. "Di sana ada makanan berlimpah, tetapi di sini kami akan mati kelaparan." Tuhan berkata, "Aku akan menurunkan roti dari langit. Setiap pagi, pergilah dan kumpulkan secukupnya untuk makanmu hari itu." Saat pagi tiba, embun menutupi tanah. Saat embun menguap, tampak sesuatu yang putih, kecil, dan berbentuk sisik di tanah. "Apakah ini?" tanya mereka. Musa menjawab, "Itulah roti dari surga, makanan yang Tuhan berikan untuk kita setiap hari." Baik, anak-anak, kita tadi sudah menyaksikan bagaimana Musa membelah Laut Merah tadi. Di situ terlihat jelas bagaimana peran Allah dan juga peran Musa saat mereka menyeberangi Laut Merah tadi. Oke, sekarang kita lanjut kembali video yang kedua kepada bangsa Israel. Saat bangsa Israel itu mengalami kelaparan, mereka diberi makan. Sejak mereka keluar dari tanah Mesir. Setelah mereka berangkat dari Elim, tibalah segenap jemaat Israel di padang gurun Sin yang terletak di antara Elim dan Gunung Sinai. Di padang gurun itu bersungut-sungutlah segenap jemaat Israel kepada Musa dan Harun dan berkata kepada mereka, "Kalau kami mati, kamu membawa kami keluar ke padang gurun ini untuk membunuh seluruh jemaah ini dengan kelaparan." Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Aku telah mengenal sungut-sungut orang Israel. Sesungguhnya aku akan menurunkan dari langit hujan roti bagimu." Sesudah itu berkatalah Musa dan Harun kepada seluruh orang Israel, "Petang ini, kamu akan mengetahui bahwa Tuhanlah yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir." pada waktu petang datanglah berduyun-duyun burung puyuh yang menutupi perkemahan itu. Dan pada waktu pagi, tampaklah pada permukaan padang gurun halus seperti embun beku di bumi. Ketika matahari panas, cairlah itu. Umat Israel menyebutkan namanya manna. Warnanya putih seperti ketumbar dan rasanya seperti rasa kue madu. Musa berkata kepada mereka, "Inilah roti yang diberikan Tuhan kepadamu menjadi makananmu. Pungutlah itu masing-masing segomer seorang." Setiap pagi mereka memungutnya, tetapi ada yang tidak mendengarkan Musa dan meninggalkan sampai pagi, berulat dan berbau busuk. Dan pada hari yang keenam, mereka memungut roti itu 2 kali lipat banyaknya, 2 gomer untuk tiap-tiap orang. Pada hari ke-7,
Katalah Musa kepada mereka, Sebab hari ini adalah Sabat untuk Tuhan. Adalah hari pergantian penuh. Makanlah itu pada hari ini. yang keluar memungutnya, tidaklah mereka mendapatnya. Orang Israel makan mana 40 tahun lamanya, sampai tiba di perbatasan tanah Kanaan. Baik, kita sudah menyaksikan bagaimana bangsa Israel ketika mengalami kelaparan. Kita masuk diskusi kelompok, kita akan mendalami 5 pertanyaan berdasarkan video pembelajaran yang sudah kita amati tadi. Silakan masuk dalam diskusi kelompok. Buka buku cetaknya, buku cetak agama halaman 41. Di situ ada bacaan kitab suci dan di sana nanti kalian menemukan jawaban dari pertanyaan ini. Kita akan mengerjakan LKPD atau mengerjakan tugas. Silakan dikerjakan nanti di lembar LKPD yang akan Bapak bagikan ya. Kita masuk dalam diskusi kelompok. Oke, sekarang Bapak bagikan. Di sini nanti belakang. Silakan nanti jawabannya disalin di lembar LKPD ini ya. Siapa yang menyalin? Yang ketua kelompok atau anggota tidak apa-apa. Ya. Ini kurang ya. Coba. Ya tidak apa-apa. Nah, sini 1. Itu sudah ada kan? Silakan dijawab ya. Ayo, waktu Bapak berikan selama 10 menit. Silakan dikerjakan latihan ini. Coba Bapak jelaskan lagi pertanyaannya ya. Pertanyaan yang pertama. Sesudah nanti selesai dikerjakan, nanti kalian nanti akan tampil ke depan membacakan jawabannya ya. Silakan disalin di situ jawabannya. Bisa di belakangnya, tidak apa-apa kalau tidak mau di lembar jawaban yang Bapak berikan. Pertanyaan pertama, ayo kita simak sama-sama. Ayo, lihat sini. Pertanyaan pertama, jelaskan bagaimana tadi cara Allah menyelamatkan bangsa Israel saat melewati Laut Merah tadi. Itu sudah jelas tadi dalam video. Kemudian yang kedua, jelaskan peran Allah saat bangsa Israel mengalami kelaparan. Itu tadi ada dalam video ketika roti mana turun dari surga. Tulis nama kelompok aja itu, nama kelompok, tidak apa-apa. Kemudian yang ketiga, jelaskan peran Allah saat bangsa Israel mengalami kehausan. Tadi sudah jelas lihat videonya kan? Ketika Musa tadi memukul gunung batu atau batu karang tadi. Yang keempat, jelaskan bagaimana cara Musa dan bangsa Israel menyeberangi Laut Merah. Ini nomor 4 ini hampir sama dengan nomor 1. Kalau nomor 1 tadi, bagaimana peran Allah, bagaimana cara Allah menyelamatkan bangsa Israel dan melewati Laut Merah. Sedangkan yang nomor 4, jelaskan bagaimana cara Musa dan bangsa Israel menyeberangi Laut Merah. Kemudian yang kelima, jelaskan cara Allah melindungi bangsa Israel selama di gurun hingga percaya kepada Allah. Silakan dikerjakan di LKPD-nya. Kelompok 1 ada yang kesulitan? Ada yang kesulitan enggak? Nanti jawabannya kalau kita buat di LKPD-nya buat di belakang.
Sekarang kita akan mempresentasikan jawaban dari hasil diskusi kelompok masing-masing. Oke? Siap. Dari kelompok pertama, siapa perwakilannya maju ke depan? Ayo. Nanti baca pertanyaannya baru bacakan jawabannya ya. Oke? Siap. Maaf ya posisi ya. Baik, mari kita saksikan kelompok pertama membacakan hasil dari diskusi mereka ya, menjawab pertanyaan pertama. Oke, lalu lihat ke depan. Pertanyaannya, nanti jawab nanti ya. Jelaskan bagaimana cara Allah menyelamatkan bangsa Israel saat melewati Laut Merah. Silakan kelompok 1. Cara Allah menyelamatkan bangsa Israel saat melewati Laut Merah. Allah menyelamatkan bangsa Israel dengan melakukan mukjizat yang sangat besar. Caranya adalah: 1. Allah menyuruh Nabi Musa menggulurkan tongkatnya ke arah Laut Merah. 2. Dengan kuasa Allah, Laut Merah terbelah 2. 3. Air di laut itu menjadi seperti tembok di sisi kanan dan kiri. 4. Di tengahnya tercipta jalan kering yang bisa dilewati. 5. Setelah bangsa Israel berhasil menyeberang, Allah membuat air laut kembali menyatu dan menenggelamkan pasukan Mesir. Baik. Jawaban dari kelompok 1 sangat bagus. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Baik. Intinya bahwa Allah itu menyelamatkan bangsa Israel ketika melewati Laut Merah, dan juga menyelamatkan bangsa Israel itu dengan melakukan berbagai mujizat. Apa mujizat yang dilakukan oleh Tuhan melalui Musa tadi? Pertama tadi, Musa mengulurkan tongkatnya ke laut sehingga laut itu terbelah 2. Kemudian laut itu seperti tembok yang seperti tembok di sisi kanan dan sisi kiri. Kemudian air laut itu menjadi kering, dan pada akhirnya bangsa Israel bisa berjalan melewati Laut Merah tersebut. Sekarang kita lanjutkan presentasi dari kelompok 2. Ketua kelompok 2 siapa? Ayo silakan maju nak. Nah sini ayo. Silakan perwakilan dari kelompok 2. Peran Allah saat bangsa Israel mengalami kelaparan di gurun. Saat bangsa Israel mulai mengeluh karena tidak ada makanan di padang gurun yang sangat tandus, Allah menunjukkan kasih dan perannya sebagai Bapa yang memelihara. 1. Allah mendengarkan keluhan mereka dan berjanji akan memberi makanan. 2. Setiap pagi Allah menurunkan mana atas sejenis makanan manis seperti roti dari langit. 3. Setiap sore Allah mengirimkan burung puyuh yang bisa mereka tangkap untuk dimakan. 4. Dengan cara ini Allah memastikan bahwa bangsa Israel tidak kelaparan selama mereka berada di perjalanan. Baik, jawabannya sangat bagus. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Oke, terima kasih untuk kelompok 2 yang sudah mempresentasikan jawabannya. Sekarang kelompok 3. Silakan maju perwakilan dari kelompok 3. Sini aja, sini. Silakan, ayo. Pertanyaannya ya. Jelaskan peran Allah saat bangsa Israel mengalami kehausan. Silakan. Peran Allah saat bangsa Israel mengalami kehausan di gurun. Ketika bangsa Israel kehausan dan hampir putus asa di padang gurun,
Allah menunjukkan kuasanya sebagai sumber air kehidupan. 1. Allah menyuruh Nabi Musa memukul batu dengan tongkatnya. 2. Musa menaati perintah Allah dan memukul sebuah batu besar di tempat yang bernama Masa dan Meribah. 3. Dari batu yang dipukul itu keluarlah air yang sangat banyak. 4. Air itu cukup untuk diminum oleh seluruh bangsa Israel dan ternak mereka. Baik, tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Oke. Terima kasih untuk kelompok 3 yang sudah pertanyaan yang sudah Bapak berikan. Sekarang kita lanjut. Coba kita sama-sama menyimak tampilan di layar ini. Yang paling berperan tadi ialah Allah sendiri dan Musa. Dan Musa itu sebagai pemimpin bangsa Israel. Allah melindungi dan memimpin bangsa Israel di gurun. Dengan cara apa? Dengan cara berfirman kepada Musa dan Yosua. Oke, sampai di situ peneguhan dari Pak Barasa direnungkan dalam diri masing-masing. Halo, tolong dengarkan ya. Sebagai pertanyaan refleksi untuk kita. Apa yang Tuhan lakukan saat aku bermain bersama teman-temanku? Yang kedua, apa yang Tuhan lakukan saat aku sakit? Anak-anak yang terkasih, sudah Pak Barasa memberikan pertanyaan refleksi. Silakan merenung sejenak. Silakan merenung sejenak, hening sejenak. Silakan coba kalian sadari kembali bagaimana perjalanan kegiatan pembelajaran kita mulai dari awal sampai akhir ini. Waktunya berikan 1 menit ya. Silakan merenung, refleksikan dalam dirimu bagaimana kegiatan pembelajaran kita hari ini. Apa yang kamu rasakan, apa yang kamu alami. Sekarang kita tanya jawab. Ada yang mau ditanyakan? Sudah jelas materinya? Oke. Berarti kalau tidak ada hal-hal yang mau ditanyakan, berarti berakhir sudah kegiatan pelajaran kita kan? Oke, kalau sudah jelas tidak ada hal-hal yang mau ditanyakan, kita akhiri kegiatan kita dengan berdoa. Ya, kita akhiri kegiatan kita dengan berdoa. Siapa yang pimpin doa? Nanti ketika kita sudah selesai berdoa, kita buat ice breaking lagi ya. Oke? Baik, siapa yang mau memimpin doa? Dari kelompok mana? Ayo. Silakan. Baik, anak-anak yang terkasih, mari kita akhiri kegiatan kita hari ini dengan berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Silakan berdiri, kita buat lagi ice breaking-nya. Coba ya. Semua berdiri, ayo. Nia berdiri. Baik. Kita ice breaking lagi di akhir kegiatan pembelajaran ini ya. Siapa kita? SD Saperus 3 beriman di hati, berilmu tinggi, humanis setiap hari, tegar tak tergoyahkan. Yes, yes, yes. Terima kasih anak-anak untuk kegiatan pembelajaran kita hari ini.
Tuhan memberkati. Amin.